Bapak Ibu sudah terkasih, padang gurun harus tetap sukacita. Amin. Hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana kasih karunia Allah terjadi dalam perjanjian lama. Kasih karunia Allah terjadi perjanjian baru dan kasih karunia Allah juga sudah terjadi sejak perjanjian lama. Di mana air yang dari pahit menjadi manis. Saudara yang terkasih, kalau kita lihat di dalam kebenaran firman ini, bagaimana perjalanan daripada bangsa Israel yang dipimpin Musa. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir dan mereka mendapat pertolongan melewati laut kosong, ya, di situ Allah campur tangan. Bagaimana mereka bisa berjalan dan Allah campur tangan sampai mereka keluar dari kejaran Firaun. Dan mereka diselamatkan. Tetapi saudara lihat, kasih karunia Allah itu terus terjadi kepada bangsa ini. Tetapi mereka tidak bisa merasakan bagaimana campur tangan Allah terhadap kehidupan kita, terhadap kehidupan mereka. Sebab itu kita akan belajar tidak ada air kehidupan di tengah berbagai kesulitan. Berbicara tentang Keluaran pasal 15, itu berbicara awal mulanya tidak ada air ketika mereka berjalan di padang gurun selama 3 hari. Ya. Tetapi apa yang kita mau mempelajari dari kebenaran firman ini? Mari kita lihat dulu dalam Keluaran 15 ayat 22. Keluaran pasal 15 ayat 22, di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Saudara lihat, saya tipe orang yang suka kalau Bapak Ibu melihat banyak khotbah-khotbah saya tentang biblika, ya, tentang sejarah histori. Ya, jadi kalau saya menceritakan sebuah histori itu saya suka sekali. Ya, nah, jadi Bapak Ibu lihat ada sebuah jalan cerita. Kalau kita lihat ayat sebelumnya di situ, bagaimana mereka sudah keluar dari kejaran Firaun dan Firaun bersama pasukannya mati tenggelam. Lalu di situ di ayat yang ke-20 dikatakan Miriam, ya. Seorang nabiah perempuan menyanyikan, dia menari, menyanyikan, membawa rebana sambil menari, ya, ada di depan dan mereka terus bagaimana Miriam ini memimpin menyanyikan lagu bagi Tuhan, ya. Lalu mereka masuk ke dalam sebuah padang gurun. Di situ dikatakan padang gurun Syur. Saudara, mereka berada di tanah yang kering dan haus tanpa air. Kalau kita lihat di dalam pelajaran ini bahwa 3 hari di padang gurun tidak mendapatkan air karena kebutuhan akan air melebihi daripada emas, perak dan permata. Ya. Karena di padang gurun yang dibutuhkan hanya air. Ya. Itulah sebabnya kenapa di dalam perjalanan ini Tuhan mau menyampaikan lewat peristiwa bagaimana tentang padang gurun Syur. Ya. Ada banyak orang mengalami sesuatu padang gurun di tengah-tengah kehidupannya. Kalau boleh saya katakan, kemarin saya pelayanan di penjara. Di penjara saya pelayanan, saya ajak beberapa pelayan Tuhan. Ya. Dan saya ketemu juga orang Amerika di situ, istrinya orang Indonesia. Dan Bapak nanti kalau saya datang ke Indonesia, saya akan cari Bapak. Ya, saya bawa khotbah minggu kemarin tentang Ayub. Dia catat khotbah saya, terus dia lihat, Bapak luar biasa. Apanya luar biasa? Bapak khotbah 17 menit. Wow, kalau di Amerika itu minimal khotbah 17 sampai 25 menit.
Ya, oh ya terima kasih, saya akan berusaha khotbah 45 menit. Ya kadang-kadang 1 jam saya khotbah. Karena memang pengajaran. Dan kemarin juga saya ada sebuah pelajaran. Ya, bagaimana memberikan sebuah pemaparan bahwa ketika mereka ada di tengah-tengah sekolah kehidupan, di penjara, sekitar hampir 50 lebih, 60 lebih. Ya. Dan rata-rata mereka itu dalam kesesakan, rata-rata mereka itu di dalam sebuah kehidupan yang saya katakan bahwa bagaimana dalam 1 hari ketika pagar itu diangkat. Ya, dalam 1 hari iblis itu, saya sampaikan begini, kalau kita belajar di sini tentang mengamati, bukan saya menyalahkan dalam terjemahan TB1, bukan. Ya, tetapi memperlengkapi dalam bahasa konteks aslinya. Ya, dalam konteks bahasa aslinya consider. Ya, mengamati consider. Ya. Jadi iblis itu akan mengamati terus. Yang diamati bagaimana istrinya. Oh, ternyata benar. Istrinya selama 42 pasal Ayub babak belur oleh istrinya sendiri. Ketika dia salah, komunitasnya siapa? Saya bilang di penjara. Siapa komunitasnya? Ternyata dapat 3 orang. 3 orang itu dari pasal sampai pasal 32 kalau tidak salah, 32. Komunitasnya, ayo ini yang kamu sembah, beginilah kamu jadinya, kamu sudah mati anakmu, sudah kehilangan hartamu, penyakitmu, istrinya juga ngomong begitu, Alkitab berkata. Saudara lihat, di dalam ayat 8, sudah kamu melihat iblis, perhatikan hambaku Ayub, sudah dia kuat, tapi orang-orang terdekatnya tidak kuat. Saudara, ketika saya ngomong di penjara itu begini, jangan sampai saudara kembali lagi. Tergantung kepada siapa saudara berkomunitas. Kalau memang keluar dari tempat ini, perhatikan pasal 42, hanya 7 ayat. Ayub babak belur 42 pasal. Dalam 42 pasal, di dalam pasal yang ke-42, hanya 7 ayat. Itu dipulihkan, dibalikkan keadaannya. Penderitaan Ayub itu sangat berat. Sama dengan bangsa Israel ini. Baru 3 hari. Kalau Ayub 42 pasal. Apa yang terjadi dalam pelajaran ini buat kita? Sama dengan kitab Mazmur pasal 69 ayat 3. Coba lihat. Mazmur pasal 69 ayat 3. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Dan lihat, Daud juga mengalami hal yang sama. Aku meratap sampai aku lelah. Banyak orang sekarang lelah hidupnya. Persoalan padang gurun. Ya, mungkin ada yang jalan keluar. Mungkin hari-hari ini ada yang mendapatkan jalan keluar. Tapi kalau kita lihat, perhatikan ini, dalam konteks ayat di pasal ke-15 ini, benar-benar terjadi sesuatu padang gurun. Kenapa? Karena Tuhan tidak melihat sebuah perubahan dalam diri bagaimana bangsa Israel sudah diselamatkan dari laut kosong. Ya, mereka menyeberang dan tidak mengucap syukur dan mereka masuk untuk dididik. Saudara, kalau saya perhatikan sebelum masuk tanah perjanjian, berapa kali bangsa Israel ini dididik Tuhan. Kalau saudara, kalau ada proses, jangan lihat prosesnya. Tidak ada semua manusia di bumi ini, tidak ada proses. Saudara boleh cek dalam kitab Kejadian. Sampai Musa saja pernah diproses 40 tahun, dia lari di Midian. Ya. Siapa di tempat ini tidak ada proses Tuhan? Hamba-hamba Allah, kami pun juga ada proses. Ya, semua pasti ada proses. Tapi bagaimana lihat Daud? Aku telah meratap sampai aku lelah. Kerongkonganku kering dan serak, teriak-teriak. Berseru, menangis, mengadu kepada Tuhan. Menangis, mataku bengkak. Karena banyak menangis.
sementara menantikan Allahku untuk bertindak. Perjalanan bagaimana kehidupan daripada Daud, demikian juga perjalanan kehidupan daripada nenek moyang mereka. Selama 3 hari mereka ada di padang gurun Syur, mengalami kekeringan, meminta pertolongan. Tidak ada. Saudara, mungkin hari-hari ini saudara mengalami padang gurun. Mungkin sudah teriak-teriak, Tuhan tolong Tuhan. Berikan jawaban, pulihkan keluarga Tuhan, pulihkan anak-anakku Tuhan. Kan kita sudah sampai berdoa dan berpuasa. Saudara lihat, jangan saudara lihat persoalannya. Kita puasa sampai 40 hari. Tapi di tengah-tengah puasa ada padang gurun. Ada padang gurun. Musa saja alami apalagi kita. Ya. Nah, dari pelajaran ini, saudara, pencobaan padang gurun Syur terjadi di luar kemampuan kita untuk menanggungnya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Keluaran 15 ayat 22 dan 25? Saya sampai 25. Yang pertama, kepahitan hidup terjadi. 23-nya. Keluaran 15 ayat 23. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Terkadang padang gurun Syur belum selesai. Kita alami, kita berharap ada jalan keluar. Tapi pada kenyataannya kita diperhadapkan dengan persoalan baru, Mara. Tuhan, sama seperti Daud. Sudah pernah mengalami sama Saul, lagi mengalami oleh anak-anaknya. Bagaimana Absalom ingin membunuh dia, itu terulang kembali. Bagaimana si Saul ingin membunuh dia, ternyata orang terdekatnya justru yang ingin membunuh dia, itu anaknya sendiri yang paling besar. Anda lihat, berapa banyak dari dalam diri kita baru selesai persoalan. Ataupun juga terkadang persoalannya belum selesai, lalu kita diperhadapkan, kita berharap di situ ada air kehidupan, ada jawaban. Ternyata jawabannya bukan jawaban, tapi kepahitan, hidup, himpitan, persoalan, tantangan, kehilangan, dan banyak orang terjadi di situ. Dan bangsa Israel ini ketika keluar, mereka melihat air di tengah padang gurun, sudah 3 hari dapat air. Lalu dia melihat di situ ada sebuah danau. Ketika mau diminum ternyata pahit, makanya dikatakan Mara. Saya ingin membawa saudara, jangan pernah marah dengan persoalan. Mereka mau dibawa ke tanah perjanjian. Tuhan mau melihat mereka di padang gurun. Kalau kita lihat setelah Mara, ini 40 tahun mereka masih lagi dalam perjalanan padang gurun, putar-putar di situ. Kadang-kadang kita kecewa sama Tuhan. Kadang-kadang kita kecewa sama gereja, kecewa sama orang-orang terdekat kita. Kita selalu saling menyalahkan karena ini, dan karena itu. Cobalah kita belajar. Karena janji Tuhan saudara itu adalah tanah perjanjian. Tapi Tuhan selalu mendidik anak-anaknya supaya mereka sadar bahwa aku yang menyelamatkan kamu. Bahwa aku yang memberkati kamu, bahwa aku yang menyembuhkan kamu. Air yang pahit. Terkadang ada perkataan yang pahit yang kau terima. Terkadang penyakit yang kau terima. Bisakah kita melayani? Halo? Di tengah penderitaan bisa kita melayani. Saudara harus bisa.
Ketika kita sudah memberitakan firman Tuhan, ketika kita mau melihat kebesaran Tuhan, jangan kita lihat siapa diri kita. Sebab itu saya mau membawa saudara, di balik ini apa yang sedang terjadi. Dalam poin kedua, tolong dibaca ayat 24-nya. Ayat 24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apa yang kami minum? Mana jalan keluarnya? Mana jawabannya? Saudara lihat, kesalahan daripada mereka ketika mereka diproses, persungutan itu terjadi. Katanya engkau nabi besar, walaupun tidak tercatat. Katanya laut kosong, lautan engkau belah. Dan kita bisa melihat sendiri bagaimana 600.000 daripada pasukan Firaun itu menyerbu, ingin membunuh. Dan hanya pukul tongkat, laut itu terbelah. Dan mereka jalan di situ, di tanah yang kering. Itu besar persoalan itu. Tapi masalah air, mereka bersungut-sungut. Terkadang masalah kecil yang kau hadapkan, hatimu terganggu. Terkadang masalah-masalah yang sepele, saudara, hati kita terganggu. Sebab itu saya mau sampaikan, di hadapan Tuhan, persungutan adalah dosa. Ayo mari kita cek. Gereja, iya. Doa, iya. Baca firman, iya. Selama kita masih bersungut-sungut, Tuhan tidak berkenan. Lihat bangsa Israel ini. Apa yang terjadi? Apa solusi Musa menghadapi padang gurun Syur dan air pahit di Mara? Bagaimana sikap dan tindakan kita menghadapi tantangan itu? Bagaimana selama ini? Selama beberapa tahun saudara ikut kami. Bagaimana ketika persoalan itu terjadi? Padang gurun artinya mengalami kekeringan. Kekeringan rohani. Kekeringan di dalam berkat Tuhan jasmania. Kekeringan di dalam pemulihan, di dalam sukacita dan damai sejahtera. Lalu saudara berharap ketika saudara berjumpa dengan hamba Allah, saudara dikuatkan. Tetapi ketika saudara berjalan di situ, ternyata saudara tidak bisa menemukan air kehidupan itu. Dan Tuhan izinkan. Ayub 42 pasal. Dia ngomong sama orang sekitarnya, sama teman-temannya. Berapa pasal, lebih daripada 10 pasal. Ngomong dengan alam. Ngomong dengan Tuhan. Tuhan kasih contoh dengan alam. Ayub, kamu lihat Ayub. Itu ada apa? Awan. Awan jalan. Kamu ngomong Ayub. Tolong stop itu awan. Gak bisa. Kalau ada hujan, kalau ada petir, berhenti. Bisa Ayub? Gak bisa. Kalau itu saja aku atur, masa kamu gak bisa aku atur Ayub? Berapa pasal itu Allah pakai simbol-simbol tentang alam. Dan ada pun simbol-simbol di dalam kitab Matius. Kalau burung di udara saja aku pelihara. Masa kau, anak-anakku, aku tidak pelihara. Tapi seringkali kita itu enggak sabar dengan jawaban. Kita mau instan. Kita mau air panas, kita mau di situ kopi 3 in 1, kita mau itu mie in 1, ya 3 in 1. Di situ langsung tinggal seduh, kita enggak perlu buat. Semua mau jawaban serba cepat. Ya.
Tetapi ketika saudara diperhadapkan seperti Ayub ini, bagaimana sikap dan tindakan kita menghadapi tantangan? Bagaimana perkataanmu? Bagaimana sikap hatimu? Bagaimana pikiranmu? Apakah engkau kecewa, engkau marah sama Tuhan, terus engkau marah juga sama orang lain? Tidak, bagi Musa. Belajar dari Musa cara dia menghadapi persoalan. Ya. Kalau kita lihat di dalam 25a. Keluaran 15 ayat 25a. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Ayat 25-nya, Musa berseru-seru kepada, arti daripada ayat ini, saudara lihat, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Musa berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Musa punya pengalaman masa lalunya. Kalau kita lihat dalam masa lalunya, Keluaran 4 ayat 10. Keluaran 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Aku enggak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dahulu tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sampai hari ini juga pun tidak, katanya terus. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Aku berat mulut dan berat lidah. Gagap, enggak bisa. Apa yang kita mau pelajari? Musa tidak pandai berbicara, tapi Musa bertindak dengan nyata. Kadang kita pandai bicara, kita berasumsi, kita mau beralibi, kita ingin membenarkan diri. Tetapi Musa dikatakan, Tuhan aku tidak pandai, Tuhan marah. Kamu tidak bisa bicara, jangan pakai aku Tuhan, kamu nggak mau dipakai Tuhan, suruh Harun bicara. Ayat berikutnya dikatakan suruh Harun. Saudara, berapa banyak kita itu berdalih di hadapan Tuhan. Tuhan aku nggak bisa berdoa. Tuhan aku nggak bisa Tuhan. Tuhan mau lihat hatimu. Seberapa banyak kau baca ayat. Seberapa banyak engkau memuji Tuhan. Tuhan nggak lihat engkau apa lagu, tapi kalau sekedar lagu, kadang-kadang saya lupa baris kata-katanya. Tapi saya tetap memuji. Suara saudara bagus. Ada yang milik saudara suara bagus, tapi dia nggak mau memuji Tuhan. Ada orang yang kuat duduk. Mohon maaf kata. Coba cek. Berapa banyak engkau lihat HP dalam satu hari? Berapa jam? Halo? Kalau waktu adalah 24 jam, kalau setengahnya itu 12 jam, kira-kira masuk di akal enggak? Kalau kita lihat HP itu 12 jam, bahkan lebih. Masuk di akal enggak? Halo, 12 jam ya? Oke, tak diskon. 2 jam, 10 jam. Oke, tak diskon setengah lagi, 50%. Ya, ambil 1, bayar 1, gratis 1. 5 jam. Ya, 5 jam. Saya pikir pasti semua ini 5 jam lihat HP. Ya, setuju ya? Tak diskon lagi. Ya, 2 jam dah. Adakah 2 jam sudah lihat HP? Setuju? Setuju? Tolong 2 menit kau baca firman. Bisa? 2 menit itu berapa pasal? 2 menit saja. Itu diskonnya banyak loh. Ayolah,
Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi. Kenapa? Mana lebih banyak engkau bersungut-sungut dengan kau mengucap syukur? Kalau cuan datang, bersyukur. Apabila padang gurun, apabila marah, tidak datang 3 hari. Cuan 3 hari, paceklik. Halo? 1 hari saja paceklik. Saudara bingung, betul? Betul-betul. Tetapi cara Musa ini hebat. Dia nggak lihat persoalan. Dia nggak lihat dari mana mau lewat itu lautan. Di belakang itu ada musuh, ada Firaun yang mimpin lagi. Di tengah terdesak, Tuhan beracara. Di tengah terdesak padang gurun, Tuhan berbicara. Di tengah ada padang, ada mara. Di situ air yang pahit, Tuhan akan berbicara. Makanya saya kasih judul, kasih karunia di tengah kepahitan hidup. Di situ ada kemanisan. Ada manisnya kehidupan. Makanya di dalam ayat ini pun dikatakan 25b-nya. Ayat 25b. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Saudara lihat, masuk di akal enggak? Halo? Tepung segenggam, minyak sedikit, bisa kasih makan seorang janda sarpat 3,5 tahun. Di situ di pelayanan Elisa, ada seorang janda di situ juga. Ketika dia hanya punya buli dan minyak sedikit, Tuhan bilang cari buli-buli. Maka minyak itu tidak akan pernah habis di tetes. Minyak orang-orang miskin itu hampir kira-kira seginilah. Minyak tidak mahal. Saudara lihat pernah ada seorang perempuan, Maria, kalau tidak salah Maria Magdalena, ketika dia pecahkan, yang segitu mahal sekali. Dia minyak di kaki Yesus, dia urapi kaki Yesus. Dan janda ini hanya punya sedikit minyak. Dan Tuhan bilang, lewat Elisa, cari buli-buli. Bagaimana masuk di akal? Bagaimana masuk di akal 3 ekor ikan, 5 kotor roti? Kadang-kala Tuhan itu bekerja tidak masuk akal. Musa, ini kayu. Lemparkan kayu itu. Ayo coba saudara lempar kayu. Ayo. Cara kerja Tuhan tidak pernah di alam pikiran kita. Makanya Yeremia bilang begini, pikiranmu tidak sama dengan pikiranku. Jalanmu tidak sama dengan jalanku. Rancanganmu tidak sama dengan rancanganku. Jauh lebih besar bagaikan tinggi dan langit. Di dalam ayat ini, kayu adalah simbol salib Kristus. Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Banyak orang ada di padang gurun, banyak orang di Mara malah menjauh dari Tuhan. Perjamuan kudus, pengorbanan Yesus di kayu salib. Betapa pengorbanan Yesus ini akan merubah kepahitan hidupmu. Salib Kristus merubah kepahitan menjadi manis, kutuk menjadi berkat. Dan kadangkala kita hanya melihat terobsesi dengan persoalan. Dan sampai hari ini pun kita semua juga akan mengalami proses padang gurun lagi. Sudah enak jalannya, sudah rasa tegap, sudah rasa lari seperti lari kencang, tiba-tiba padang gurun lagi. Kenapa itu terjadi? Karena Tuhan mau melihat isi hatimu. Ya, Tuhan mau melihat isi hatimu. Saudara yang terkasih, saya sangat diberkati dengan ayat ini. Ya.
Kenapa peristiwa salib ini harus kita menghargai dan menghormati? Saya teringat di dalam Keluaran pasal 16. Setelah mereka mendapatkan sebuah jawaban bahwa pengorbanan dengan darah Kristus di atas kayu salib akan merubah kehidupan mereka. Ada jalan keluar dalam kehidupan mereka. Tuhan akan membawa mukjizat, Tuhan membawa kesembuhan, Tuhan membawa pemulihan, Tuhan membawa berkat-berkatnya. Tuhan membawa itu disediakan bagi anak-anaknya. Tetapi ketika di pasal ke-16 terjadi lagi masalah. Saya tidak catat di sini. Saudara lihat. Di pasal 16. Ketika mereka, ayat pertama, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin. Sudah disiur, Sin lagi. Sudah disiur, di Mara, Sin lagi. Aduh Tuhan, cobalah saudara belajar dari ayat ini. Kenapa bangsa Israel dibawa di dalam persoalan kehidupan yang tidak putus-putusnya? Kenapa kita mengalami persoalan yang terus mengalami didikan Tuhan? Coba kita menyimak apa di balik itu. Ada sebuah ilustrasi yang saya dapatkan. Semakin besar persoalan, maka semakin besar Tuhan sediakan berkat-berkatnya. Semakin kecil saudara persoalan, maka saudara jangan berharap minta persoalan yang besar, jangan berharap minta berkat yang besar. Kalau tidak ada persoalan, mau aman-aman, bagaimana saudara menerima berkat Tuhan? Nah, di pegunungan Sin, di tempat Sin, ya, padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15, bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir, berarti 3 hari ada di Syur, 15 hari mereka ketemu Sin lagi, padang gurun Sin. Nah, saudara lihat, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Kami mati, ayat 3, di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kami membawa kami keluar dari padang gurun itu, entah membunuh seluruh jemaat itu dengan kelaparan. Pertama di Syur kehausan, sekarang kedua di Sin kelaparan. Memang masalah perut ini tantangan setiap umat Tuhan. Betul apa betul? Dan sering terganggu. Masalah ekonomi ini, anak-anak Tuhan terganggu. Ayat 4, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka aku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ketika diberkati, ketika dijawab, ketika ditolong dengan air yang manis. Apakah di Sin ini kalau diberkati dengan roti, dengan makanan, dengan daging dan gandum. Ternyata mengeluh juga. Mau sampai bagaimana sih yang kita terima berkat Tuhan? Saya berkata begini kepada saudara, berkat sedikit, berkat besar, belajar mengucap syukur. Setuju? Kalau hari ini saudara diberkati luar biasa 30, 60, 100, bersyukur. Kalau ternyata tidak sampai 10 kali lipat, tidak sampai 2 kali lipat, tetaplah mengucap syukur. Oleh sebab itu saya mau sampaikan kepada jemaat Tuhan. Ayat 5 bilang begini, oke, kalau kamu sudah ditolong dengan air di Mara, sekarang kamu minta makanan, kamu minta roti di Sin, kamu harus ikutin apa yang aku mau. Mari kita lihat ayat ke-6.
Ayat kelima. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Ya. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Terus kita akan loncat. Ya. Tuhan mau memberikan sebuah pengertian. Di ayat yang ke-12, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging. Dan pada waktu pagi kamu akan makan kenyang, makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tuhan ingin membawa supaya setiap umat-umat Tuhan mau mengerti apa yang Tuhan mau. Saudara lihat di dalam ayat-ayat berikutnya dikatakan ayat 22. Pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat. Banyaknya 2 gomer untuk tiap-tiap orang dan datanglah semua orang memimpin jemaah memberitahu Musa kepada Musa. 2 hari. 2 kali lipat sampai hari ke-6. Tetapi di hari berikutnya, tolong di hari Sabat engkau jangan bekerja. Jangan pungut. Saudara lihat, Tuhan ingin membawa kita untuk melihat hadirat Tuhan. Apa yang sulit bagi Tuhan, burung puyuh disuruh kirim daging. Bagaimana langit menurunkan roti kehidupan. Terkadang Tuhan membawa kita untuk mengerti kenapa hari-hari terjadi sebuah kepahitan di dalam hidup. Tuhan ingin membawa kepada saudara tetap masuk dalam hadiratnya. Khusus buat perjamuan kudus ini, sebisanya kalau di alam ayat ini, kalau saudara ingin merubah sebuah kehidupan, maka kayu itu dilempar sama Musa. Berbicara apa kayu itu? Berbicara salib. Sebisa mungkin, kalau saudara mau melihat air itu turun, itu artinya berkat damai sejahtera, berkat sukacita. Kalau saudara mau melihat roti, itu firman. Kalau saudara mau melihat daging, itu sebuah kehidupan yang membawa saudara kekuatan, kemampuan saudara. Kalau saudara mau melihat itu, ayat-ayatnya saudara boleh baca di berikutnya. Tuhan katakan, di hari Sabtu, di hari Jumat, engkau ambil roti itu, mana itu, 2 kali lipat, ambil. Tetapi di hari Sabtu, Sabatnya orang Israel Sabtu, jangan. Aku minta engkau menyembahku, aku minta engkau bersyukur, aku minta engkau beristirahat, aku minta engkau memuji dan memuliakan aku. Dan lihat perjalanan hidup. Dan harus tahu kunci-kuncinya untuk hidup diberkati. Pertama tadi, jangan mengeluh. Kedua, di pasal 16 ini, datang ke dalam hari Tuhan. Sebisa mungkin, kau cari Tuhan. Cari Dia. Padang gurun apapun, mau syur, mau sin, mau marah, Dia akan pasti memberikan jalan keluar bagi kehidupanmu. Memang hari ini kita tidak bisa melihat Tuhan. Bertahun-tahun aku mengalami kehidupan. Makanya saya mau katakan begini. Bagaimana kita menjalani kehidupan tergantung cara pandang kita. Bagaimana cara saudara menilai kehidupan saudara. Itu semua kembali kepada saudara. Makanya di dalam ayat ini dikatakan Amsal 27 ayat 7. Amsal 27 ayat 7. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Di dalam terjemahan lain bilang begini, jiwa yang kenyang akan menginjak-injak sarang madu. Tetapi bagi jiwa yang lapar, segala yang pahit itu manis. Kalau saudara nggak rindu Tuhan, saudara tidak akan bisa menikmati hadirat Tuhan. Saudara tidak bisa melihat tanah perjanjian yang penuh madu dan susu. Saudara tidak bisa melihat bahwa ya kenapa proses itu terjadi.
Tuhan mau bawa saudara sampai paling titik terendah. Supaya saudara melihat bahwa apapun, kalau saudara lapar dengan hal-hal kebaikan Tuhan, lapar akan hadirat Tuhan, lapar haus akan kebenaran firman Tuhan, lapar dan haus akan penyembahan pemujian. Maka saudara akan berkata, Tuhan, aku rindu Engkau. Pahitnya persoalan hidupmu, kau rasakan manis. Kita mengucap syukur. Apapun keadaan kita, kita mengucap syukur. Seberapapun keadaanmu sekarang, kehidupanmu sekarang, kalau dia mengucap syukur, dia selalu berkata terima kasih, praise the Lord Jesus. Terima kasih atas semua ini Tuhan. Sekalipun aku menerima sebuah takaran yang sedikit, terima kasih Tuhan. Makanya ayatnya bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Tapi banyak sekali kadang-kadang orang ingin minta jalur pintas. Dia mau melihat madu, tetapi seringkali dia menginjak-injaknya. Apa artinya? Karena janji-janji iblis sama seperti Ayub, sama seperti iblis. Berapa lama itu diinjak-injak si Ayub ini lewat istrinya, lewat teman-temannya. Dia tidak bisa, bukankah aku setia, bukankah aku takut akan Tuhan. Bayangkan Ayub itu lihat anak-anaknya kalau minum mabuk 7 hari, 7 lembu itu dia korbankan. Supaya apa? Supaya anak-anaknya tidak buat dosa. Ayub the best, sama Tuhan the best. Makanya dia ngomong sama iblis, kau lihat Ayub, dia saleh, dia jujur, dia takut akan Tuhan, dia menjauhi segala dosa. Sudah lihat Ayub, ya karena kau pagari. Saya mau sampaikan begini, pagar itu berbicara, jangan pernah remehkan doa. Doa orang benar bekasar kuasanya. Makanya ke dalam bahasa aslinya itu sok. Saya ulang lagi supaya saudara ngeh. Sok, S-O-O-K, sok. Pagar itu kalau kita lihat dari atas seperti begini. Dari samping kanan, depan, dari belakang, dari atas seperti kurungan ayam. Jadi kalau ada pendoa, hamba-hamba Tuhan yang berdoa bagimu, sesungguhnya kemana engkau pergi, engkau tuh akan dibentengi seperti sok dikurung. Tapi sering kali kita nggak membutuhkan doa ini. Kita nggak butuh dengan kuasa doa ini. Dan kita menampiknya. Makanya iblis ini minta supaya jangan mereka melihat sebuah jawaban. Kalau bila perlu tetap di padang gurun Sin, tetap di padang gurun Syur. Iblis maunya anak-anak Tuhan itu hidup dalam penderitaan terus menerus. Tergantung. Kalau jiwa saudara kenyang, merasa diri puas, merasa diri sudah benar, merasa diri sudah cukup, yang penting aku anak orang Kristen. Kalau hanya sekedar cukup sebagai orang Kristen aja, saudara tidak akan bisa melihat. Tetapi bagi jiwa yang lapar akan Tuhan, sekalipun dia mengalami pahitnya hidup, penderitaan hidup, dia rasakan itu manis. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan sampai hari ini saya katakan Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita nggak tahu hari kita, hari esok kita tidak tahu. Tapi saudara saya pastikan, saudara bersama Tuhan, saudara kan orang yang berbahagia. Kemarin di Zoom saya jelaskan, sudah siap kalau sangkakala dibunyikan hari ini? Sudah siapkah kalau kita mau dipanggil Tuhan hari ini? Jangan bersungut-sungut. Kalau saudara hanya tinggal di tempat kos yang kecil, terima kasih Tuhan. Saudara diberi berkat anak, makasih Tuhan. Saudara belum diberikan anak, makasih Tuhan. Saudara punya mobil, makasih Tuhan. Saudara naik bis kota, makasih Tuhan. Belajar.
maka semua itu manis. Saudara jualan, mungkin saudara jual roti sak gunung, atau saudara sak cuil. Apapun usaha pekerjaanmu, mau kecil mau besar, semua karena Tuhan. Makasih Tuhan. Belajar. Maka mau dimarah sekalipun, mau padang gurun sekalipun, bagi jiwa yang lapar akan hadirat Tuhan. Kalau dilihat orang Israel, dikasih roti, dikasih air, mengeluh. Dikasih roti, mengeluh, mana daging? Sudah dikasih air, aku lapar di Gunung Sin. Air saja kita minum. Coba anak-anak kita kasih minum air 1 minggu. Apa enggak mengeluh dia? Pasti mereka mengeluh. Wajar orang Israel juga begitu. Air saja kenyang kembung perut kita. Tidak ada bahasa itu, saya artikan saja. Ketika pasal 16, oke, mau apa? Makan. Ya, tak kasih roti. Sudah kasih roti. Masa roti-roti kita, roti-roti saja. Mau jadi apa kita? Coba setiap hari kasih makan roti, setiap minggu kasih makan roti, halo? Bisa? 1 minggu makan roti. Ini 15 hari ini. Minta daging, kasih daging. Kasih daging masih ngeluh. Artinya, di dalam konteks pasal 15, pasal 16, sesungguhnya mereka itu pada dasarnya suka Di sini adakah yang suka mengeluh? Ada yang suka bersungut-sungut? Tidak ada. Tidak ada yang. Amin. Mulai saat ini jangan lagi bersungut-sungut, amin. Jangan lagi melihat Tuhan ini itu, enggak ya. Maka itu, katakan sekalipun pahitnya hidupku, manis di hadapan Tuhan. 2, 3, sekalipun pahitnya hidupku, tapi manis di hadapan Tuhan. Enggak berani ngomong kan? Sekalipun pahitnya hidupku, tapi bersama Tuhan indah. Bersama Tuhan aku sukacita. Bersama Tuhan aku damai sejahtera. Halo, amin.